Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban Tema 3 kelas 4 SD, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1 di buku tema halaman 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ini dia tema 3, kita sudah masuk ke tema 3 subtema 1 kelas 4 SD. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Silahkan tekan tombol subscribe adik-adik. Oke adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 2, 3, 4, 5 dan 6. Ayo membaca. Tahukah kamu sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah? Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ditanam di lahan, sementara bibit yang telah disiap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai atau hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari sini. Biasanya di pabrik juga bisa. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Kunci jawaban halaman 2. Adik-adik, ini dia, jawablah pertanyaan berikut. Apa isi bacaan di atas? Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses tanaman yang tersebut tumbuh? Apa yang dimaksud dengan gabah? Ini dia jawabannya adik-adik. Silahkan dicatat, silahkan difoto atau di screenshot. 1. Tahap pertumbuhan tanaman padi. 2. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Padi dapat tumbuh daerah panas dengan curah hujan tinggi. 4. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Ini dia. Baik adik-adik, apabila sudah, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Daerahmu pasti banyak tumbuh yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu atau lainnya, nangka, nanas, jagung, dan lain-lain. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Contoh pertanyaannya adik-adik seperti ini. Mengapa tanaman padi dijadikan tanaman pokok Indonesia? Siapa yang menanam tanaman padi? Bagaimana cara menanam padi? Di mana biasanya kita menanam tanaman padi? Apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Contoh, mengapa tanaman jagung dijadikan makanan pokok? Siapa yang menanam tanaman jagung atau mangga atau ubi, singkong ya? Bagaimana cara menanam padi, singkong atau jagung atau mangga? Itu dia adik, silahkan dicatat atau difoto, screenshot. Baik adik, kunci jawaban tema 3 halaman 3. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Istilah diagram berikut dengan bacaan di atas, berdasarkan bacaan di atas.
Contoh gambar diagramnya ini dia. Gambarnya pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Biji padi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Ini dia. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Silahkan dilihat adik-adik, ini dia gambarnya. Berdasarkan diagrammu, bagaimana yang paling penting, mengapa, apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Diskusikanlah pendapatmu dengan temanmu. Hasil diskusi contohnya bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang, karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya, oleh sebab itu petani harus menjaganya. Ini dia contoh hasil diskusinya, silahkan dicatat atau bisa diubah sesuai menurut pilihan adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjut. Kunci jawaban 3 kelas 4 SD halaman 4. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ini dia jawabannya: menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, menjaga lahan pertanian jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Penggunaan beras yang tidak berlebihan, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Silahkan dicatat adik-adik, atau di foto atau di screenshot. Dan apabila sudah dicatat, kita lanjut. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Ayo amati gambar berikut. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Mengapa daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Ini dia nih. Kita amati adik-adik ya, 5 pertanyaan ini. Kunci jawaban halaman 5. Diskusikan pertanyaan dari pengamatanmu dengan kamu. Tulislah perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Itu dia. Kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 6. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dan istilah tabelnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 300-500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk persiraman atau objek wisata. Kita lihat dulu kunci jawaban dari halaman 6 tadi ini. Kunci jawaban halaman 6. Halaman 6. Di mana ya kunci jawaban halaman 6? Kunci jawaban tema 3 halaman 6 tadi ya. Oh, ini dia halaman 6. Halaman 3. Tadi halaman 3. Halaman 4. Ini halaman 5.
Oh iya, ini halaman 4 dulu tadi, halaman 4. Ayo amatilah gambar berikut. Jawabannya mengapa dari penuh banyak penduduk bekerja. Ini dia jawabannya. Dari lokasi dan lingkungan sekitar dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai. Jawaban kedua, dataran tinggi merupakan dataran yang lokasinya sekitar mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembaban udara dan juga kelembaban tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang cocok untuk lahan pertanian dan juga perkebunan, dikarenakan memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Jadi ini dia pertanyaannya tadi adik ya. Nomor 1 sampai 5, mengapa dataran rendah banyak terdapat dalam persawahan? Mengapa dari pegunungan banyak penduduk bekerja sebagai di perkebunan? Ini dia, silahkan dicatat adik-adik. Ini dia, silahkan dicatat atau di screenshot jawabannya. Apabila sudah dicatat, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Pantai dataran tinggi merupakan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah biasanya berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Jawabannya ini dia adik-adik. Ciri-ciri pantai berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi ketinggian 500 mdpl, dataran rendah ketinggiannya kurang dari 200 mdpl. Sumber dayanya ada ikan, rumput laut, dan kerang, tanaman sayuran dan buah-buahan, hewan ternak, sayuran dan buah-buahan. Manfaatnya untuk objek wisata, tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Itu dia untuk dataran rendah, pantai, dan dataran tinggi. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Kegiatan bersama orang tua, diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana caranya agar tumbuh di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 2, 3, 4, 5, 6, tema 1, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan ingat adik, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Baik adik-adik, semoga kedepannya kita sudah bisa belajar tatap muka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.